أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله نعبده وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون terlebih dahulu kepada para jamaah yang kaya, kepada wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, juga kepada para ustaz, asatidz, para hujaj, para sesepuh, para ulama. Lebih dulu saya menyampaikan silaturahmi, memperkenalkan diri. Bukan berarti saya datang ke sini mau mengajarkan sama-sama. Odong pengen kami bersedih, kemudian sama-sama kita mengisi yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala yaitu tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Saling kita saling nasihati. Untuk itu mohon kepada hadirin sepuh ketua DKM dan kepada jajarannya mohon maaf sebesar-besarnya apabila baik penampilan saya nanti atau cara penyampaian kurang berkenan kepada hadirin sekalian. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dengan inayahnya, dengan rahmatnya, dengan tauhidnya kita bisa berkumpul bertepatnya di hadapan Allah ini. Sebab masjid ini adalah tempat yang dimuliakan Allah di dunia. Tempat yang digunakan oleh Allah adalah pasar. Jadi kita berada di tempat yang dimuliakan Allah. Makanya di mana anak masjid dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Termasuk apa yang ada di dalamnya adalah dimuliakan. Karena orang yang akan ke masjid itu tidak gampang, Pak. Hanya orang-orang yang beriman yang mau datang ke masjid. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Di surat At-Taubah, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat lam yakhsha illa Allah. Asa yakunu dan jadi. Itu keterangannya bahwa orang yang dalam berangkat ke masjid ini tidak gampang. Isi innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang akan memasuki masjid, memerlukan masjid, tentunya masuk ke masjid, salah sebagai Rasulullah ya. Memakmurkan masjid, bersolat berjamaah adalah hanya orang-orang yang beriman. Man amana billah wal yawmil akhir. Kasihan saudara-saudara kita yang di luar sana tidak mau masjid. Kenapa? Karena di hatinya ada hijab, ada penghalang, sehingga dia tidak bisa. Padahal hatinya menjerit, mau betul. Kalau dia orang Islam, sehingga orang pilihan. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang pilihan Allah. Makanya bergembira para sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid yang agung ini, mari kita lihat sama-sama contoh yang ada. Ini karpet ada di dalam masjid ini. Kemuliaannya tidak sama dengan karpet yang ada di Istana Negara. Kalau bapak-bapak diundang sama Bapak Jokowi ke Istana Negara, lalu masuk ke Istana Negara itu karpetnya tebal sekali, nggak lihat. Bukan kayak gini. Ini
luar biasa. Tapi ketika Bapak mau masuk ke istana, dibuka sendal Bapak, itu malah di Pak Pampres. Pak, jangan dibuka. Ketika Pak Jokowi datang ke sini, ini kalau disuruh Pak, dibuka. Jadi kemuliaan yang ada di dalam ini, barangnya pun tidak sama dengan Allah. Ini karena Allah. Dan ia akan susah. Itulah saya akan bapak-bapak sekalian, pertahankan kecintaan kepada manusia. Karena nanti di yaumul kiamat, di mana tidak ada lagi naungan, ada 7 yang dinaungi, ada waktu semuanya tidak ada naungan, hanya 7 golongan manusia dinaungi oleh Allah Taala. Di yaumul kiamat, di antaranya orang yang terkait nanti yang tidak terkait. Baik para sekalian. Apalagi keutamaannya. Tadi kita sudah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, terus kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan tentang agama, bukan ekonomi, bukan dunia. Rasulullah menyatakan dalam hadis, "Man shalla salat jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amila bihi ata'ahu Allah subhanahu." Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja dari umatku melaksanakan sholat berjamaah, setelah itu duduk di halaqatul ilmi. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang salat ini halaqatul ilmi, halaqatul dzikri,